Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Dikau Allah yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian 49 ayat 30 dan ayat 33 yang berbunyi, dalam gua yang ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah meninggal di akhir hidup dalam keadaan yang indah dan tenang. Nas renungan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang keadaan Yakub, cucu Abraham, anak Ishak, di saat-saat terakhir sebelum ia berada pada akhir masa kehidupannya di dunia ini. Sebelum meninggal, Yakub telah menyelesaikan dalam hal membagikan berkat-berkat yang telah diterimanya dari Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub sendiri bagi masing-masing anaknya laki-laki yang seluruhnya berjumlah 12 orang itu. Kemudian setelah itu Yakub berpesan kepada anak-anaknya supaya dia dikuburkan di sebelah kubur Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, juga Lea istrinya Yakub di gua Mahpela. Lalu kemudian seterusnya Yakub berbaring lalu meninggal dengan keadaan yang penuh damai. Pada saat-saat penghujung hidupnya itu, maka dapat diungkapkan juga betapa indahnya kematian Yakub. Dia tetap sehat dan sadar sampai detik terakhir kehidupannya untuk kembali menghadap Tuhan pencipta dan pelindungnya dengan diiringi iman percaya yang kuat dan tetap teguh. Seandainya Tuhan berkenan, kita sungguh sangat berbahagia apabila bisa meninggal seperti yang dialami oleh Yakub. Tetap dalam keadaan yang sehat dan damai, berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi dengan iman yang tetap kuat dan teguh, serta dengan sadar mau menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita. Tetapi apakah kerinduan kita akan diizinkan oleh Tuhan boleh terjadi atau dapat berlaku? Tentunya sangat tergantung kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik bagi kehidupan kita ini. Yang paling penting justru adalah bahwa pada saat kita dijemput, dipanggil kembali ke tempat di mana Tuhan Allah sudah menyediakan tempat itu melalui Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita semua hendaknya dalam kondisi atau keadaan yang siap sedia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian yang terakhir ditegaskan menurut firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, Allah yang sungguh-sungguh
memiliki kami, tidak hanya menciptakan kami, tapi Tuhan memeliharakan kehidupan kami, bahkan sampai kami mati sekalipun. Jelas bahwa kami tidak bisa mengklaim diri kami adalah milik diri kami sendiri. Sungguh bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati guna menggantikan kami di Bukit Golgota, dan Engkau hidup untuk menghidupkan kami, membangkitkan kami dari segala kuasa, dosa, dan kematian kekal neraka itu. Sehingga sukacita dan berbahagialah apabila kami sungguh-sungguh dalam hidup ini tetap beriman teguh, kuat, kokoh hanya kepada satu-satunya Allah yang esa, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kini kami ingat betapa banyak korban dari akibat berbagai macam sakit penyakit yang terjadi di kolong langit ini, di dunia ini, terlebih akibat wabah atau pandemi COVID-19 yang masih saja belum berakhir saat ini, Bapa. Tapi kami tetap serahkan diri kami yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Sakit penyakit tidak dapat memisahkan kasih-Mu itu dengan diri kami ini yang telah Engkau kasih dan sayangi terus. Di saat kami juga mempunyai pergumulan maupun permasalahan hidup berat ataupun ringan, semuanya sangat nyata. Kami dapat rasakan dalam iman percaya kepadamu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga, termasuk akibat pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.